Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang series-series yang ada di Marvel Cinematic Universe. Khususnya series yang terakhir ini yang baru banget rilis dan selesai, yaitu Secret Invasion. Menuai banyak banget kritikan dan kontra ya teman-teman. Menjadi series dengan rating terendah di Rotten Tomatoes juga oleh para kritikus film. Banyak yang mengkritik ya teman-teman tentang konten series yang dibuat oleh Marvel ini. Karena terkadang cerita-cerita yang ditampilkan di series yang ada di Marvel Studios yang khususnya premier di Disney Plus itu seperti membuat fans kecewa gitu ya teman-teman. Aku nggak tahu nih, apakah ekspektasi para fans yang ketinggian atau memang writers atau penulisan dari setiap skenario alur cerita series yang ada di Marvel Cinematic Universe itu memang minim kreativitas ya teman-teman. Apalagi waktu episode terakhir series Secret Invasion kemarin ya teman-teman, yang membuat beberapa fans itu kecewa karena kok mudah banget gitu ya si Skrull Gaya itu mengambil semua kekuatan dari DNA para Avengers dan juga villain. Bahkan kayak di luar nurul banget ya teman-teman ya. Kok bisa semudah itu? Sejauh ini Marvel Cinematic Universe itu sudah banyak seriesnya di Disney Plus ya selama 2 tahun ini. Ya 2 tahun setengah deh. Ada series WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, series Loki, series Hawkeye, series Moon Knight, series Miss Marvel, series She-Hulk, series What If, dan series Secret Invasion. Dan tepat nanti tanggal 6 Oktober di hari Jumat guys, itu akan premier ya episode pertama dari series Loki season kedua. Ditambah lagi nanti juga akan rilis di November series Echo. Series Echo ini ialah menceritakan Maya Lopez yang karakternya pertama kali diperkenalkan di series Hawkeye. Tapi series Echo ini langsung ya sekali rilis itu full episode sampai tamat. Jadi nggak nunggu berminggu-minggu, khusus series Echo. Nah, saking banyaknya konten dari Marvel ini, baik series dan juga movie-nya, itu tuh kayak menurunkan kualitas mereka ya teman-teman. Baik dari segi cerita, CGI, dan juga banyaknya karakter baru yang harus diperkenalkan oleh MCU, khususnya oleh Mas Kevin Feige itu ya guys. Ini merupakan isu dan permasalahan banget ya, yang biasanya jadi perdebatan para netizen di dunia maya. Nah, jadi kita diskusi bareng dan bahas bareng ya mengenai hal ini. Khususnya untuk series Secret Invasion kemarin itu mendapatkan rating yang rendah ya guys. 56% dari para kritikus Rotten Tomatoes dan juga 56% sama audience score-nya atau para penonton ya seperti kita ini. Nah, jadi ini sama-sama nih. Biasanya kan baik audience score sama tomatometer atau kritikusnya berbeda ya. Tapi ini serempak ya teman-teman. Sejalan semuanya memberikan rating yang rendah untuk Secret Invasion ini. Alur cerita Secret Invasion ini dinilai sangat-sangat lambat ya teman-teman. Dan juga di awal diperkenalkan sebuah konflik yang sangat membingungkan dan pastinya akan menyeramkan karena Skrull ini sudah menginvasi planet bumi, tapi di akhir terlihat banget seperti buru-buru diselesaikan dan sudah selesai gitu aja. Nah, ini yang membuat anti klimaks dari series Secret Invasion ini. Hal ini juga pernah terjadi ya di series She-Hulk ya guys ya, dimana series She-Hulk ini episode terakhirnya itu sangat membagongkan sekali ya guys. Sangat-sangat aneh, di luar nurul banget guys. She-Hulk bisa langsung mengubah jalan ceritanya, bertemu dengan penulis Kevin Feige itu sendiri. Wah, pokoknya She-Hulk ini juga sama ya. Aku kasih rating rendah banget untuk She-Hulk. Aku nggak suka banget series itu. Series She-Hulk walaupun dapat skor yang tinggi 70% dari tomatometer kritikus film, tapi dari audience score atau penonton biasanya itu dapat 30% rendah banget ya teman-teman. She-Hulk ini karena memang agak nggak jelas She-Hulk ini ya guys ya. 8-9 episode terasa seperti singkat banget dengan durasi per episodenya hanya 24 menit sampai 30 menit. Itu sudah termasuk opening dan end credit ya guys. Sama seperti Secret Invasion kemarin. Di awal-awal durasinya itu sampai 1 jaman ya Secret Invasion itu. Episode 1, episode 2. Hingga dari episode ketiga sampai terakhir durasinya itu rendah banget ya. Hanya mencapai 30-an menit termasuk opening dan credit. Nah, kalau series yang lain seperti Miss Marvel, Moon Knight, What If, Loki, Hawkeye, dan WandaVision, itu aku suka banget ya teman-teman. Itu favorit aku banget. Kecuali The Falcon and the Winter Soldier. Nah, itu aku agak kurang suka sih seriesnya. Bahkan aku kalau buka polling ya di grup Telegram Jokastoy, orang-orang lebih banyak memilih series favorit mereka WandaVision. Nah, kalau WandaVision kemarin itu betul-betul di luar nurul lagi ya teman-teman. Karena setiap minggunya, setiap episodenya itu betul-betul membuat orang yang nonton bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi tentang hacks yang dibuat oleh si Wanda ini. Jadi memang si series
series WandaVision yang kemarin itu baik dari Tomatometer kritikus dan audience score-nya tinggi banget ya guys di Rotten Tomatoes, karena memang sangat berkualitas banget dari segi cerita. Penampilan Elizabeth Olsen sebagai Wanda Maximoff itu keren banget. Wah, pokoknya keren deh. Menurut kalian, apakah kalian sudah mulai bosan dengan series-series yang dibuat oleh Marvel Studios? Dan apakah menurut kalian ada penurunan kreativitas maupun kualitas dari segi seriesnya ya teman-teman? Kalau dari segi movie atau bioskopnya, itu biasanya kan tergantung orang yang menontonnya ya guys ya, dan menilai movie itu seperti apa. Sejauh ini untuk versi movie dan bioskopnya MCU itu masih oke-oke aja sih. Tapi memang untuk konten series mereka ini memang harus dipertimbangkan lagi untuk upgrade dari segi kualitasnya, baik penulisan dan juga CGI-nya ya guys, agar bisa setara dengan series-series pendahulunya seperti Loki dan WandaVision. Loki aja kemarin ngerilis teaser poster itu langsung ya trending topic. Nah, sedangkan seperti series Secret Invasion, She-Hulk kemarin itu kayak susah banget untuk trending ya guys. Beri pendapat kalian di kolom komentar dan diskusi bareng ya. Sebenarnya apa yang terjadi masalah sebenarnya dari Marvel ini? Makin kesini makin turun ya kualitas dari Marvel Studios, khususnya konten-konten series mereka. Dan ini juga dilatar belakangi oleh strike ataupun gerakan-gerakan writer strike dan aktor SGA AFTRA strike itu ya guys, yang sudah berlangsung di Amerika Serikat hingga sekarang, yang menghentikan proses syuting dan juga proses penulisan naskah film, baik film-film di Hollywood maupun series-series filmnya. Jadi semuanya ini saling berkontribusi ya. Faktornya banyak banget yang bisa menurunkan kualitas suatu series ataupun movie dari suatu company. Jadi kalau misal ada orang yang berkata bahwa series-series MCU itu ampas, series-series MCU itu terlalu tidak ada kreativitasnya dari segi alur cerita dan problemnya, menurut aku boleh-boleh aja ya kalau kalian punya pendapat seperti itu. Karena kalau aku sih tidak memukul rata ya, hanya beberapa episode aja yang mungkin kita kecewa ya, kok cuman gini aja gitu loh, kayak terkesan dipanjang-panjangin nih episodenya, padahal bisa dirangkum 6 episode, tapi karena untuk memanjangkan durasi langsung ya gitu sampai berapa minggu dan dipanjangkan 8 episode seperti series She-Hulk kemarin. Sehingga hal ini tuh memang kadang membuat kita kesal ya, kadang membuat kecewa juga para penonton dan fans juga tentang sebenarnya gimana cara membangun sebuah karakter yang baik dan hero-hero baru yang diperkenalkan oleh MCU, khususnya dari segi seriesnya. Dan juga teknik marketing Marvel ini yang mengkoneksikan antara series dan film besar mereka di bioskop ini agak sedikit bisa menurunkan hype gitu ya teman-teman. Khususnya nantilah di film The Marvels, orang-orang yang nggak nonton series Miss Marvel pasti nggak tahu ya siapa itu Kamala Khan dan sebagainya. Monica Rambeau juga itu siapa kalau nggak nonton WandaVision pasti nggak tahu. Padahal tidak semua orang itu memiliki waktu yang luang untuk menonton series-series itu ya. Orang-orang kan pasti punya pekerjaan sendiri dan juga fokus sendiri-sendiri gitu. Terkadang orang nonton ke bioskop itu kan tidak mau nambah-nambah lagi mau nonton yang lain-lain ya. Pokoknya mau menikmati film The Marvels aja gitu. Tapi sekarang susah banget guys kalau nggak nonton series-seriesnya terlebih dahulu. Nah, yang mau nonton The Marvels, nonton dulu tuh series WandaVision perkenalan Monica, series Miss Marvel perkenalannya Kamala Khan, atau Secret Invasion perkenalannya si Nick Fury, yang memang akan terhubung banget dengan konflik Skrull yang ada di film The Marvels. Sama aja nih kalau nanti misalnya kita nonton film Ant-Man Quantumania, ada Kang di sana, pastinya kan kita harus kenalan dulu dengan He Who Remain yang ada di series Loki. Dan juga series-series itu terkoneksi dengan film big movies mereka. Nah, jadi itu ya teknik marketingnya si Marvel ini, yang juga nurunin kualitas dan hype para penontonnya juga itu. Jadi orang-orang kayak exhausted itu kayak capek gitu ya teman-teman untuk menonton film-film Marvel, karena harus menikmati seriesnya dulu gitu biar connect ceritanya. Sama seperti Doctor Strange Multiverse of Madness kemarin, orang-orang pada bingung ini kok bisa seperti ini anak dari mana. Iya, mereka tidak menonton series WandaVision jadi nggak tahu. Jadi banyak penonton Marvel sekarang yang kalau aku lihat ya dari segi kolom komentar mereka itu lebih kayak kecapek sih dengan marketingnya Marvel yang mengkoneksikan antara konten series mereka dengan konten big movies mereka. Tapi ya ini kembali lagi ya teman-teman ke selera kalian, suka atau tidak. Kalau aku sih sebagai content creator pastinya akan terus mengikuti ya guys ya, baik series maupun big moviesnya.
Nah, mungkin bagi penonton-penonton biasa dan bukan fans berat Marvel, kayaknya jarang ya nonton seriesnya, langsung nonton big movies-nya aja guys. Oke, beri pendapat kalian ya di kolom komentar. Menurut kalian, apakah memang series MCU itu buruk atau enggak? Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa.